faktor terpenting di dalam labeling. Ya, faktor terpenting di dalam labeling. Yang pertama, efisiensi proses labeling. Ya, jadi di sini berhubungan dengan namanya residu, ya. Jadi tentu saja kalau kita sintesis kimia biasa pun menginginkan produknya yaitu residunya itu tinggi, ya itu biasa kan, ya. Jadi ini efisiensi. Yang diinginkan adalah hasil labeling yang banyak, tapi tidak selalu bisa dicapai, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita mencari metode, ya kan, yang tepat, ya kan? Salah satunya bisa memproduksi, ya kan, senyawa yang kita inginkan itu sebanyak-banyak, ya kan? Tapi kadang-kadang susah. Dicoba-coba kok sedikit terus, maka hasil sedikit bisa diterima, ya kan? Boleh juga sedikit, tapi harus murni. Ya, jadi kemurnian ini punya harga tinggi kan. Kemudian tentu saja tidak rusak oleh proses pelabelan, ya kan? Kalau proses rusak oleh proses, maka dia akan tidak murni lagi. Biaya murah dan tidak ada metode lain yang lebih baik. Ya, ini istilahnya efisiensi kan di situ, ya kan. Jadi bis Jogja Purwokerto, Jogja Cilacap, wah itu efisiensi. Karena tiga ya kan, nyaman, cepat, relatif murah. Murah mahal itu relatif, ya kan. Tapi relatif murah, ya kan, daripada pakai mobil pribadi gitu. Jadi itu efisien, ya kan. Di sini adalah yang banyak hasilnya, ya kan, dan murni. Itu yang paling, kemudian cepat pula reaksinya, ya kan. Ini efisien. Oke, next please. Ya, ini tadi sudah disinggung di atas, ya. Harus stabil itu kan, stabilitas kimia produk. Jadi jangan sampai obat ini baru setengah jam udah rusak gitu kan. Ini juga nggak baik. Jadi yang kedua, stabilitas produk. Stabilitas yang terkait dengan jenis ikatan antara radionukleida RN dengan senyawa yang dilabel. Nah, diharapkan ikatannya itu yang paling kuat, ya. Anda akan melihat macam-macam ikatan. Ikatan yang paling kuat adalah kovalen, ya. Kovalen, sehingga dia akan produknya stabil, ya, terhadap kondisi fisikokimia yang bermacam-macam. Oke. Jadi yang satu dari jumlahnya tadi, yang kedua ini stabilnya juga penting. Percuma saja hasilnya banyak tapi cepat rusak, ya kan? Jadi istilahnya nanti konstante stabilitasnya harus tinggi, harus besar. Oke. Next please. Ya. Yang ketiga tadi denaturasi atau perubahan sifat, ya kan? Struktur dan atau sifat biologis senyawa bertanda Sb dapat berubah karena berbagai kondisi fisikokimianya selama labeling, ya kan? Sehingga ini memang harus diatur yang tepat, ya kan? Dan perlu ada riset sebelumnya atau disebut observasi, kan? Satu protein terdenaturasi oleh pemanasan, ya kan? Itu harus diingat. pH yang ekstrim kurang 2 atau lebih besar dari 10, ya kan, itu juga merusak, ya kan. Bisa juga karena iodinasi berlebihan, ya kan. Protein ini akan mudah rusak, pH-nya tadi ekstrim, pemanasan, dan kalau direaksikan dengan iod yang jumlahnya berlebihan. Yang kedua, sel darah merah akan terdenaturasi oleh pemanasan. Jadi ini berhubungan dengan dua hal penting, yaitu pada proses sintesisnya, ya kan, labelingnya. Yang kedua, waktu penyimpanannya, ya kan. Jadi kalau memang dia tahan panas di luar nggak apa-apa, tapi kalau dia suka yang dingin maka masuk di dalam kulkas. Next please. Ya, ini yang nanti ada gambarannya, kan. Jadi efek isotop ini terutama pada persediaan berbentuk cairan, ya kan, atau emulsi atau suspensi, ya kan. Ini harus diketahui bahwa air itu dia menjadi ganas, menjadi radikal dikala dikenai oleh radioaktif. Itu penting, ya.
Jadi efek isotop menyebabkan perbedaan sifat fisik, bisa juga biologis oleh sebab perbedaan berat isotop. Ya kan? Contohnya perilaku air, fisiologis air. Berlapis tritium berbeda dengan air normal. Ya, saya kira ini mudah ditanggap ya, karena Anda tahu, apalagi radiasi yang jelas-jelas. Ya. Air itu ya, sudah pernah baca itu, ada clippingnya saya punya. Jadi risetnya orang Jepang itu kan, ada dua sisi nanti. Jadi secara fisik, artinya bisa dilihat oleh mata, yaitu ini, air didoakan yang baik-baik dengan air yang dimarah-marahin, dimaki-maki, ya kan? Bandingkan nanti dengan yang biasa saja, ada tiga ini kan. Nanti ternyata berbeda, yang tidak dimaki-maki atau didoakan sebagai ya tengah-tengahnya. Tapi nanti ada ekstrim di keduanya, ya kan? Yang dimaki-maki maka kristalnya nanti itu porak-poranda, ya kan? Ya, saya masih punya clippingnya. Ya, kemudian kalau yang didoakan maka bentuk kristalnya itu indah, ya kan? Ini. Jadi ini berhubungan dengan ini ya, apalagi kalau di radiasi, tentu saja sama-sama air, tapi kelakuannya sudah berbeda, ya kan? Didoakan saja sama dimaki-maki sudah berbeda, ya kan? Apalagi yang lain, ini berhubungan dengan spiritual. Ya, berhubungan dengan spiritual. Apa itu? Karena di tubuh kita ini 50% lebih air. Ya kan? 50% lebih air. Maka hati-hati, ya kan? Yang keluar dari mulut kita ini. Ya. Jadi mulut kita ini selain doa ke atas, ya kan? Dia berpengaruh pada air dalam tubuh kita ini kan ya. Berhubungan dengan masalah kesehatan misalnya saja kan ya. Jadi orang-orang yang suka memaki-maki itu selain mengeluarkan hormon secara kimia tertentu, ya kan, air sendiri kemudian tadi terjadi perubahan. Di gelas saja berbeda, apalagi di dalam tubuh yang kita marah dan sebagainya, airnya kacau, ya kan. Nah, sebaliknya kalau kita banyak tadi berdoa, ngaji, baca Quran, pokoknya baik-baik, ya kan, ngomong juga baik, maka air dalam tubuh kita pun menjadi baik, ya kan. Ini baru urusan dengan kita ini, apalagi sampai urusan langit, ya kan. Jadi itu kata-kata yang terucap. Sebenarnya ada lagi lain, yaitu pikiran. Jadi kalau pikiran ini mengendaki sesuatu, itu maka akan cenderung kita pun, ya kan, akan mengikutinya itu. Oke, ini soal lain ya. Tapi di sini kita bicara air dulu. Jadi air dimaki-maki dengan didoakan berbeda, apalagi dengan kena sinar radioaktif, ya kan. Nanti berikutnya, jadi si air ini akan menjadi radikal, berbahaya, ya kan. Radikal ini artinya ekstrim gitu ya. Kemungkinan efek isotop tidak terlalu serius pada isotop berat. Next please. Ya, enggak di sini ya. Oke, kemudian 5 adalah kondisi bebas carrier. Jadi ini masalah wadah terutama, ya kan, pada glassware, ya kan, sebagai wadah itu dia harus betul-betul istilahnya netral, ya kan. Jadi selain bersih, ya kan, juga tidak membawa benda-benda partikel-partikel yang tidak lepas daripada wadah itu, misalnya terutama pada cairan itu sendiri, ya kan. Dalam kondisi ini konsentrasi molarnya dalam rentang nanomolar atau kurang, sulit mengamati perilaku kimianya. Jadi walaupun kecil, nggak bisa dilihat, tapi dia berpengaruh. Jadi perlu dikembangkan teknik agar hasil labeling tidak terpengaruh oleh konsentrasi walaupun itu yang rendah, ya kan. Jadi nanti ada persyaratan daripada wadah untuk zat radioaktif itu sendiri. Next, please. Ya. Next. Susah. Oke. Next, please. Ya, ini memang
Oke. Kondisi penyimpanan tadi sudah disinggung juga ya. Jadi jangan sampai pada penyimpanan itu kemudian rusak. Nah, tadi yang jelas biasanya dalam masalah suhu atau temperatur dan cahaya gitu kan. Nah, yang ketiga nanti ditambah dengan tadi apa absorption tracer carrier free, artinya di dalam wadah file itu memang harus bebas daripada benda-benda yang bisa masuk ke dalam apa sediaan itu sendiri, ya kan. Jadi banyak yang mudah terdekomposisi dengan temperatur tinggi, ya dia harus disimpan dalam kulkas, ya kan. Albumin misalnya saja kan. Kemudian karena cahaya, aneh pada umumnya obat ya, kemudian gelas-gelas apa namanya wadah-wadah itu tidak bening atau putih ya kan, ya, berwarna misalnya coklat. Kemudian tadi sudah disinggung absorpsi tracer carrier free ya kan. Jadi filenya nanti bersalut silikon ya kan, sehingga itu mencegah apa namanya benda-benda di dalam wadah itu ikut bereaksi gitu. Next please. Ya. Ya, ini berhubungan tadi ya, aktivitas spesifik tadi kan. Jadi apa namanya untuk bisa dideteksi ya kan, aktivitasnya harus cukup tinggi gitu kan. Ya. Jadi aktivitas program dari space-nya bertanda pada banyak aplikasi diperlukan aktivitas spesifik yang tinggi supaya bisa deteksi. Tetapi ada tapinya, yaitu pada kondisi lain aktivitas spesifik yang terlalu tinggi harus dihindari. Kenapa? Di sini tidak hanya pada manusianya nanti berbahaya, tapi di sediaannya sendiri itu akan berbahaya karena bisa terjadi peristiwa radiolisis, ya kan? Jadi radiolisis itu pemecahan daripada senyawa bertanda kembali ke awalnya. Kan dia suatu joinan ya kan, antara radionuklida satu reaktif dengan senyawa obat ya kan. Ya kalau ini salah satunya ekstrim ya nanti bisa pecah ya kan. Jadi yang tinggi menyebabkan radiolisis istilahnya. Next please. Ya terus. Oke, ini tadi radiolisis apa itu? Jadi banyak SB atau senyawa bertanda atau radiofarmastika itu, ini istilah lain ya kan, ini lebih spesifik pada senyawa berlabel ya kan. Banyak senyawa berlabel yang terdekomposisi oleh radiasi, ya kan, radionuklida yang terdapat di dalam senyawa tersebut sendiri, ya kan. Jadi ibarat rumah tangga ini, kalau biasanya yang ekstrim bapaknya kan, kalau dia terlalu keras ya maka terjadi radiolisis atau auto radiolisis ya kan, pecah bukan karena orang lain tapi oleh joinan itu sendiri ya kan. Semakin besar aktivitas spesifik semakin besar efek radiolisisnya. Ini maka mengambil mana dari situ ya memang di dalam keluarga sama-sama sarjana apa namanya harus kedua-duanya mengalah gitu kan. Jangan sampai apalagi ini kan, kalau suami biasa istrinya sedikit ya kurang pandai nerimo. Nah, yang paling berat itu seorang istri yang sangat pandai, suaminya kurang pandai atau bodoh. Wah, ini sering marah-marah dan sebagainya. Ini kan tidak baik ya kan, bisa menjadi pecah, ya terjadi retak, jadi perceraian itu kan. Ini ingatan radiolisis ini, ya kan. Jadi di keluarga nanti walaupun ini Anda ini banyak perempuannya kan, ya harus menghargai kalau sudah menjadi suami ya diperlakukan sebaik-baiknya walaupun dia agak-agak bodoh gitu kan, ya kan. Ya asal dia rajin bekerja dan sebagainya kan sudah tahu sebelumnya kan, memang kalau diajak belajar misalnya kok agak kurang cepat menangkap, tapi ada kan sudah senang. Jadi kalau mencari-cari kesalahan banyak ya kan. Jadi kalau sudah begitu jangan kemudian tadi keluar ekstrimnya, keluar apa namanya kata-kata kasarnya itu. Oke, nanti sebelumnya lagi tadi kurang satu poin bisa. Yang terakhir ya, radiasi dapat juga mendekomposisi solvent menghasilkan radikal bebas yang bisa memecahkan SB itu kan, senyawa bertanda itu, atau disebut radiolisis tidak langsung. Oke, next please. Next. Ya, ini penting ini.
Jadi tadi air sudah disinggung di depan ya kan. Ini lebih detail lagi. Jadi air H2O itu kalau kena radiasi, maka Anda lihat star-starnya itu, bintang-bintang. Yang ada H-nya, ada OH-nya bintang, itu eh, namanya radikal bebas. Nah, sekarang sedang orang-orang di apa namanya, di tuding-tuding radikalis. Oke, hanya untuk mengingatkan di sini. Jadi memang radikal bebas ini sangat reaktif. Lebih reaktif daripada ion, cepat bereaksi dengan apa saja, hingga terjadi efek perurian oleh air akan lebih cepat karena adanya radikal yang akan mempengaruhi lingkungan. Kita selesaikan dulu ke bawah, nanti ceritanya berikutnya. Kerusakan primer untuk mikroba disusul oleh alat-alat, ya kan, misalnya saja. Reaksi lanjut dari hastar ke bawah nanti, belum Mbak. Ya, yang bawah, ya kan. Maka tercipta H2O2. Ya, nih H2O2 ini ya tadi sering HOH radikal, H2O2 ini juga sangat radikal ya kan. Jadi kalau Anda mereaksikan sesuatu memakai H2O2, dia akan apa namanya, istilahnya reaksinya menjadi keras. H2O2 sendiri juga akan merusak. Jadi saya ingin memberi contoh di sini. Ya, di waktu saya S1 skripsi itu kan memakai, kembali sudah ya, pengaruh sinar gamma terhadap dari kobalt 60 terhadap setiaan tetrasiklin. Maka yang diamati nanti ada padatannya, ada emulsi, suspensi, ya kan, ada yang larutan. Nah, maka nanti dilihat dari awal yang cepat sekali terurai, ya kan, kita lihat dengan KLT kan, atau TLC, thin layer chromatografi. Maka yang cairan ini, ya kan, apalagi bandingkan padatan, dia sangat cepat terurai. Ini teorinya, ya kan? Karena larutan tadi di dalam air, di mana air ini terkena radiasi, ya kan? Maka dia menghantam urea daripada setiaan tetrasiklin itu sendiri, ya kan? Ini apa namanya maknanya. Jadi yang suspensi di tengah-tengah, nanti yang padatan dia akan lebih stabil, ya kan? Jadi apa ini, jadi mix dengan ya ini, ya kan, match dengan teori ini bahwa yang cairan itu, ya kan, kalau kena radiasi dia akan menjadi radikal sehingga dia ya menyerang apa yang di sekitarnya itu, ya kan. Tetrasiklit tadi ya dipotong-potong, ya kan. Itu jadi itu kelihatan sekali. Next please. Ya, jadi apa namanya, radiasi dari SB tadi senyawa berlabel atau bertanda mendekomposisi, ya kan, air menghasilkan H2O2 ya, atau tadi radikal bebas berhidroksi yang kemudian mengoksidasi, ya kan, senyawa bertanda atau berlabel lainnya. Untuk mencegah radiolisis ini, ya kan, tidak langsung, maka ini ada aturannya, ya kan. Walaupun nanti tidak bukan dari radioaktif, tapi kalau dia sudah di dalam, ya kan, ada dua apa namanya ini yang akan menyerang, ya kan. Dari luar misalnya sinar matahari kan, juga radioaktif kan. Kemudian di dalam sendiri itu kalau senyawa radiofarmaka tadi itu kan, ya kan, ada obatnya dan ada zat radioaktif yang siap menyerang. Maka tadi bisa terjadi radiolisis. Nah, untuk mencegah pecahnya tadi ya radio farmaka atau di sini disebut senyawa berlabel, solvent pH-nya harus dinetralkan. Ya, ini kan. Jadi pH ini penting, ya kan. Kalau ekstrim tadi kecil, apa rendah atau tinggi, ini sangat berpengaruh juga, ya kan. Karena kebanyakan reaksi seperti itu terjadi pada pH asam atau basa, ya kan. Yang terakhir di situ radiolisis memberikan ketidakmurnian pada material senyawa berlabel. Jelas, ya kan? Kalau suatu senyawa berlabel bertanda tadi itu pecah, ya tentu saja dia akan terurai. Jadi satu sisi konsentrasi yang murni rendah, sisi yang lain dari kotorannya menjadi banyak, ya kan? Ya, menjadi tidak murni lagi. Next please. Oke. Coba sekarang waktu terbatas sudah,
ganti kualitas, kontrol kualitas. Ya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke. Jadi masih ada lagi sebenarnya untuk di waktunya ya. Nanti dibaca untuk contohnya itu iod sama teknisium membuatnya ya kan. Apa ini? Oh, boleh. Oh, ini sudah siap ya. Ya, oke. Mana awalnya tadi? Ya, ini contohnya tadi untuk apa? Yang spesifik adalah iod dan TC ya. Jadi apa radionuklida, iod atau TC. Oke, secara cepat ya, coba dibesarkan. Ya, jadi ini waktunya masih ini dan lagi-lagi quality control tapi nanti sebentar saja quality controlnya. Oke. Yang Anda harus tahu bahwa iod itu lama ya sebagai radionuklida, kemudian datang ini peran baru ini. Radionuklida baru adalah teknisium, TC, sehingga nanti iod cuma terima 15%, TC ini 80%, ya, 80%. Ya, yang lain baru 5%. Oke, yang pertama iodinasi ya kan, yang 50% dulu. Jadi spesifik nanti kita ambil iod dan TC ya kan. Proses iodinasi telah digunakan secara ekstensif sebagai pelabelan utama dari senyawa obat dan biologik. Iodin adalah elemen metal ya, grup halogen dari banyak isotop. Isotop yang paling stabil J1D3 cocok untuk prosedur diagnostik ya kan. Sehingga banyak dipakai untuk scanning tadi ya kan, istilahnya untuk melihat jaringan. In vivo karena mempunyai half life yang baik 13 jam. Juga digunakan ini apa? Untuk di luar juga boleh ya, dengan energinya 159 keV dengan menggunakan dosis rendah sehingga tidak membahayakan. Hanya karena isotop dibuat dengan siklotron menjadi mahal. Ini persoalan lagi ya. Next please. Oke, jadi ini beberapa contoh yang dilabel dengan radioiod ya kan. Ada human serum albumin dan sebagainya, khas untuk merotak, Ross Bengal untuk apa? Penceritaan liver, MAA untuk paru-paru, nanti apa kita lihat, kemudian fibrinogen untuk deteksi trombus. Terus ya. Jadi dia untuk menjadi aktif iodnya itu ya kan, disebut metode spesifik dari pelabelan iod adalah dengan cara iodinasi ya kan. Coba kita secara cepat ikuti 1, 2, 3 iod cocok untuk diagnosa tadi. Ini vivo karena tes setengahnya 13 jam. 1, 2, 5 dipakai sebagai antigen RIA, radioimmunosase, dan SB lain untuk prosedur in vitro karena tes setengahnya 60 hari. Jadi soal waktu ini ya, tadi sudah disinggung ya kan. Ya, yang jangan terlalu panjang gitu kan, nanti walaupun sudah dikeluarkan direpot ya kan dari tubuh. Tak keluar partikel tapi foton energi rendah. Ini tidak dipakai juga untuk ke dalam ya kan, karena cuma 27-35 keV, padahal ini paling rendah sebenarnya 200 kan. Tak cocok untuk pencitraan. Nanti kita lihat lagi ya kan. Iod 131 paling banyak dipakai di klinik untuk studi in vitro dengan tes setengah 8 hari ya kan, foton 364 keV ya kan. Jadi kan nanti 200 sampai 600 keV yang dipakai, dan yang ideal itu yang paling atas itu ya, kisaran 150 keV energinya. Ini yang 132 cepat, ini 2,3 jam mengepi sinar yang iod dipakai untuk studi di klinik saja ya kan. Terlalu cepat kan, baru didorong pasiennya sudah habis aktivitasnya. Next please. Oke, ada 5 metode iodinasi supaya iod ini menjadi reaktif ya kan. Ini dicatat, jadi sifatnya nanti iodinasi dengan teknisium itu terbalik. Kalau di sini adalah oksidasi ya kan. Di teknisium adalah reduksi. Ya, itu yang dicatat ya. Dalam bentuk teroksidasi, iod berikatan secara kuat tadi kovalen dengan molekul-molekul senyawa aromatik ya, bercincin bensin. Dalam bentuk tereduksi, iod tidak berikatan dengan kuat. Jadi ini harus dioksidasi.
Ya, pH untuk iodinasi antara 69, tapi untuk iodinasi dengan protein pada pH kali. Temperatur dan lama proses tergantung pada tipe senyawa yang direaksikan. Next please. Metodenya yang pertama, next, ya, triiodida namanya, ya kan? Jadi di sini kita melakukannya pada pH tadi sudah 69, reaksinya itu ya kan. Jadi ada iodium dingin Ye2, kemudian ada Ky, ada yang panas Y2131, kemudian ditambah R. R adalah senyawa yang dilabel ya kan. Senyawa yang dilabel. Maka nanti hasilnya R131 iod dan K131 iod. Pada kasus melabel protein dengan metode ini denaturasi sangat minim, tetapi hasilnya rendah. Sebab dengan adanya iod dingin tadi Y2 di depan menyebabkan spesifik aktivitinya produknya turun. Next please. Ya, yang kedua adalah dengan iod juga monoklorida iodin namanya, ya kan? Jadi di sini radiodin diekilibrasi dengan iod 131 dalam monoklorida iodin, kemudian diencerkan dengan HCl. Kemudian campuran ditambahkan pada senyawa dilabel pada pH temperatur tertentu yang hasilnya cukup besar ya, 80%, 50 sampai 80%. Iodin dingin dari monoklorida iodin menyebabkan spesifikasinya turun. Hasilnya tergantung jumlah monoklorida iodin yang ditambahkan. Oke, next. Kok ada gangguan saya punya? Oke, saya coba buang ini. Oke, alhamdulillah. Yang ketiga dengan kloramin T, ya kan? Ini kuat sekali nih. Garam natrium dari N-monochloropetulen sulfonamida namanya, ya kan? Ini senyawa oksidasi sedang. Prosedurnya adalah senyawa yang akan dilabel tadi ditambah kloramin T secara berurutan, ditambah lagi iod yang panas, ya, NaY131, maka kloramin T mengoksidasi iod menjadi iod yang reaktif. Selanjutnya bisa melabeli senyawa yang dilabel. Spesifik aktivitasnya tinggi karena tidak ada iod dingin, tidak memakai iodium, ya kan? Dan efisiensinya sampai 100%. Jadi ini bagus, ya. Hanya sisi lainnya yang kurang bagus yaitu untuk protein, ya kan? Karena dia sangat reaktif, maka apabila protein digabungkan dengan iod ini maka dia akan rusak, ya kan? Nah, selain monokloro tadi, ya, toluene sulfonamida atau kloramin T, bisa paling bawah kita bisa memakai natrium nitrit maupun natrium hipoklorit, ya, sebagai pengganti kloramin T. Next please. Ya, kemudian ada metode elektronik. Ya, ini metode dingin yang pelan-pelan tapi mantap, ya. Jadi di sini beberapa aminoprotein diradioionisasi dengan cara ini karena tidak rusak, ya kan? Jadi di situ radionukleida iod dan material yang dilabel dalam sel elektrolitik kamar anode dan katode dipisahkan dengan kantong dialisa, katode dimasukkan dalam garam, sedang anode dalam campuran elektrolitik. Elektrolisis membebaskan iod yang reaktif yang akan melabeli senyawa itu, ya kan? Nah, ini tadi prosesnya lambat. Tapi lambat itu baiknya apa? Pembebasan yang tetap dari iod menyebabkan iodinasi seragam dari senyawa. Jadi di sini lambat tapi kuat kemudian, ya kan, dan seragam. Nih. Jadi jangan merendahkan yang lambat-lambat. Lambat pun ada yang baik. Masaknya kok lambat tapi enak, gitu ya. Misalnya dengan tidak adanya iod pembawa karier ya kan, maka hasil labeling bisa sampai 80% dapat dicapai. Ini sudah produknya banyak dan dia aman untuk asam amino atau protein, gitu ya. Next please. Ya. Oke, saya kira ini ini enzimatik pada iod, ya kan, untuk oksidasi. Jadi kita di sini memakai laktoperoksidase atau kloroperoksidase ditambah H2O2, ya kan. Tadi dia reaktif. Jadi yang kecil saja H2O2 supaya nggak terlalu merusak, tambah iod panas radionukleida, kemudian senyawa atau obat yang dilabel.
Di sini H2O2 akan mengoksidasi iod menjadi reaktif. Selanjutnya, ya kalau sudah reaktif dia meyodinasi senyawa, ya. Jadi di sini H2O2 ini tadi dia reaktif, ya kan? Sehingga harus dikendalikan, ya kan? Dengan cara apa? Konsentrasinya sedikit saja dalam ukuran nano. Jadi keuntungannya hanya sedikit terjadi denaturasi protein atau perubahan molekul organik sebab hanya dipakai sedikit saja H2O2. Jadi ini cukup aman ya. Metode enzimatik ini untuk protein ya. Yang paling bawah itu baik untuk protein dan hormon dan hasilnya bisa sampai 85% ya kan. Spesifik aktivitas yang tinggi. Oke, next please. Kalau ini diganti dengan atau dipercepat bisa ya untuk teknetium, bisa enggak? Ini kan sudah selesai untuk membuat aktifnya iod, bisa agak dipercepat berikutnya. Terus kita lihat TC, terus sampai ke TC. Ini nih, ya next, oke. Ya kita terkendala waktu. Jadi ini dengan TC, ya kan? Dan TC itu 80% ya. Ya, 80% dipakai kalau iod tadi 15%. Yang 5% untuk yang lain-lain. Jadi di sini dia itu ibarat pendatang baru yang keren gitu. Ya. Misalnya TP-nya itu 6 jam. Jadi baguslah, artinya tidak harus terburu-buru, tapi juga setelah dipakai dia tidak harus nunggu 12 jam apalagi sehari 2 hari ya kan. Dia begitu selesai dia pelan-pelan dibuang. TP ya kan, waktu fisiknya. Kemudian tidak ada yang beta. Beta ini kan memang dihindari alfa beta. Kemudian tadi monokromatik atau energinya juga di tengah-tengah aman, 140 keV. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah ya, 140 keV. Apalagi tersedia dalam bentuk steril. Bagus kan? Kemudian juga apirogen. Ya kan? Kemudian bebas senyawa carrier dari generator. Ini yang baik-baik ini. Ya, nanti kita lihat next kekurangannya. Ya. Ini ya. Oke. Jadi kalau tadi adalah reaksi oksidasi, pada di sini reduksi, ya kan? Oke, kita lihat yang tengah itu, sistem reduksi yang dipakai adalah biasanya memakai stannous klorida, SnCl2, ya. Kemudian dicampur asam askorbat dan FSL3 atau ferriklorida, HCl pekat dan natrium borohidrida NaBH4, ya kan. Jadi di sini SnCl2 sering dipakai sebagai reduksi dalam media asam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua nanti dengan tadi sama dengan iod, elektrolisis campuran natrium pertekletat dengan senyawa dilabel menggunakan anoda zirconium. Wah, ini sudah zirconium sebagai anodanya. Next, please. Ya, oke. Jadi ini reaksinya kira-kira begitu ya. Yang Sn harus diubah, mengeluarkan energi ya kan, sehingga nanti bahan bakunya TCO4 ya kan akan menjadi TC4. TCO4 menjadi TC4 plus 99M, itu produk akhirnya. Jadi percobaan dengan beberapa milimol SN2 plus mereduksi TC dengan valensi 5 plus. Perlahan-lahan jadi 4 plus dalam buffer sitrat pH7. Ya kan? Tapi dalam HCl pekat bla 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 menghasilkan valensi 4 yang tereduksi adalah sangat reaktif dan dapat digabungkan dengan banyak senyawa kelat. Walau mekanisme reaksi tidak diketahui secara jelas, ya kan? Jadi di situ diperlukan tadi senyawa kelat untuk terjadi TC kelat. Senyawa kelat biasanya lone pair elektron membentuk kovalen koordinasi mengikat TC. Ya, next please. Oke. Nah, ini tadi diingatkan bahwa ini yang dicari adalah reduksi, ya kan, reaksinya. Jadi jangan atau menghindarkan senyawa pengoksidasi, ya kan, betul ya kan? Ya, jadi seperti gugus kimia yang bawa COO, Na2 dan Esa ini donor elektron dalam senyawa seperti di atas itu, ya. Nah, ini kemudian DTPA, glukoeptonat dan berbagai protein ini yang akan
gabungkan dengan TC. Kelat TC99 punya muatan negatif sehingga berpindah ke anode pada elektrolisis. Oke, hasil penelitian partisipasi SN atau tin pada struktur molekul TC kompleks dengan adanya senyawa pengoksidasi, maka TC yang tereduksi akan mudah teroksidasi. Ini harus dihindari, ya kan? Jadi paling bawah senyawa berlabel TC harus bebas dari senyawa pengoksidasi dan oksigen, ya, sering dipakai. Kemudian sebagai stabilizer adalah vitamin C atau asam askorbat, ya kan, atau natrium askorbat untuk menghambat efek oksidasi. Jadi diperlukan untuk menghilangkan atau menangkal efek oksidasi, ya, vitamin C ini, asam askorbat. Next, please. Jadi di sini juga pengaruh SN ini sebagai kelat, ya kan? SN diikat oleh TC, jadi kelat, misalnya TCSN dimetilglioksin, ya kan? Kemudian yang bawah kompleks tidak mengandung tin di dalam strukturnya. Ini, jadi ada yang membawa tin SN, ada yang tidak. Terus singgung sedikit lagi. Ini kan, jadi hidrolisis tadi, kemungkinan TC yang tereduksi mengalami hidrolisis dalam larutan air, ya kan, membentuk jenis ureanya, ya kan, TCO2 makanya. Hidrolisis senyawa berkompetisi dengan proses terbentuknya kelat dari senyawa yang diinginkan, oleh karena itu akan mengurangi produk, ya. Jenis hasil hidrolisis mengaruhi tes diagnosa. Tadi depan sudah kan, bisa merusak, ya kan, sehingga kemurniannya berkurang. Kerugian memakai SN, ya, dalam larutan air 67 membentuk koloid yang tak larut. Ya, ini koloid yang larut, tidak larut akan mengurangi konsentrasi daripada senyawa bertanda tadi, berlabel tadi, atau radiofarmak itu sendiri. Koloid akan mengikat TC yang tereduksi, berkompetisi dengan senyawa kelat dalam proses labeling, ya. Jadi koloid ini nanti mengurangi konsentrasi yang murni, kan. Untuk mencegah hidrolisis maka ditambah asam sebelum proses reduksi TC. Jadi tadi ada dua nanti vitamin C atau asam askorbat ini, ya kan. Satu adalah untuk menanggulangi oksidasi, yang satu menanggulangi hidrolisis. Next. Ya, next please. Oke, jadi sekali lagi dua hal yang tidak menguntungkan yaitu hidrolisis atau reduksi dan hidrolisis SN dapat diatasi dengan penambahan senyawa kelat yang cukup, ya kan. Rasio senyawa pengkelat dengan SN harus cukup besar untuk memastikan terjadinya ikatan yang komplit. Oke. Ikatan antara senyawa pengkelat dengan TC dan SN sangat tergantung konstante afinitas dari senyawa pengkelat. Jadi misalnya senyawa yang pengkelatnya lemah, seperti fosfat, hasil hidrolizisnya cukup tinggi. Sebaliknya, bila senyawa pengkelat yang mempunyai konsentrasi afinitas tinggi, seperti DTPA, maka hasil hidrolizisnya sangat sedikit. Oke, next please. Oke, ini terakhir dari TC saya kira. Jadi ini menunjukkan macam-macam radiofarmaka dengan TC yang di bawah nanti. Mulai dari atas, pada setiap preparasi senyawa SB, ya, berlabel TC selalu ada 3 macam. Ini yang sering mencampuri gitu kan. Ada TC awal yang bebas 96 TC, ada yang terhidrolisis di TCO2. Kemudian ada yang ketiga tentu saja yang diinginkan, ya kan, 1, 2, 3. Jadi 2 ini pengotor, kita kata gitu, ya. Kemudian dalam preparasi rutin sebagian besar fraksi radioaktivitas adalah dalam bentuk ikatan. Fraksi bebas yang pertama tadi dan hasil hidrolisis tidak disukai harus dibuang sampai level minimum, sehingga ada cara-caranya membuang, ya kan. Membuang dua-duanya, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian beberapa RFTC di paling bawah, ya kan, dipakai tersedia dalam bentuk kit. Ini yang bagus, bentuk kit, jadi nggak usah mereaksikan macam-macam, ya kan, ditimbang segala macam. Ini adanya kit, ini bagus sekali, kan. Jadi dengan mengikuti petunjuknya
nomor satu tambah nomor dua tambah nomor tiga, sudah jadi gitu kan. Jadi nggak usah nimbang-nimbang sendiri, mengukur volumenya sendiri. Ini pentingnya kit itu sekarang ya kan. Coba next coba. Ya, jadi kit ini ya sekarang banyak hal kan seperti apa namanya nih rapid test. Ada PCR untuk virus ini sekarang ini kan hidup menjadi cepat gitu kan, murah gitu kan. Soal harga nanti lain-lain ya kan. Tapi yang murah dan bagus kan Genos. Ciptadogam ya kan. Itu kit, jadi kit nanti tidak harus di laboratorium menunggu lama ya mahal lagi ya kan. Ini kit-kit ini apa namanya menjadi praktis. Kita lihat sebentar sekejap. Keuntungan kit mempunyai shelf life, waktu pakai panjang. Dua, dapat dibeli dan disimpan secara baik untuk harian. Yang ketiga, pelabelan dengan TC dapat diselesaikan secara simple ya dengan penambahan TC obat pada semua kit. Oke. Itu yang penting ya. Jadi dengan kit dia lama bisa disimpan, yang kedua bisa dipakai secara simple. Oke, saya kira yang lain masih dipelajari sendiri. Saya ingin terakhir itu dengan quality control, Mbak ya, Mas. Mbak ya. Quality control. Ya, ini diganti ya. Ganti yang kontrol kualitas atau quality control. Mungkin di slide lain ya, PPT lain. Ya, PPT lain. Kontrol kualitas. Ya biasanya 7 kali, ini cuma 3 kali kan. Nggak apa-apa. Maka saya ambil yang coba slide yang lain, PPT yang lain, kontrol kualitas ya. Udah ketemu? Oh, ganti, oke. Bain enggak? Ya, oke. Jadi ini termasuk tadi sediaan ya harus antibakteri gitu ya. Oke, ya ini sudah muncul. Ya, ini waktunya kan. Ya, jadi memang produk apapun ya harus dikontrol kualitasnya kan, termasuk kemarin vaksin ya, harus dikontrol itu kan sampai pada halal haramnya kan. Selain benda-benda yang berbahaya dan sebagainya. Obat umumnya seperti itu termasuk radiofarmaka ya kan. Di sini ada 3 lah ya kan yang mudah diingat. Jadi pemeriksaan fisika, pemeriksaan kimia, dan pemeriksaan biologis kan umumnya kan. Oke, jadi pemeriksaan fisika nanti adalah pemeriksaan kemurnian ya kan tadi. Lihat Anda, pemeriksaan kemurnian sediaan RF ya kan. Tidak boleh mengandung zat aktif selain yang tertera pada etiket ya kan. Pada obat juga demikian ya kan. Kalau di etiket isinya apa, obat apa, vitamin apa ya sudah ya kan, jangan ada yang lain ya. Minimal ya 95%. Kalau yang lain tambahan. Pengotoran RN radionuklir terjadi karena nuclear side reaction, reaksi yang terjadi bersama dengan reaksi nuklir utamanya ya. Jadi pada radionukleidanya. Misalnya pada pembuatan aurum 198 mungkin terjadi reaksi nuklir tambahan yaitu aurum yang 199. Ya, ini jadi pengotor. Tadi di TC juga kan ya. Jadi ada pengotornya. Kedua, sasaran yang tidak murni, ya kan. Terus next. Ya, ini kalau umum ini kita lihat ya. Jadi dari produk itu sebelah kiri nanti pemeriksaan spektroskopis ya, itu kimia ya kan. Nanti kita lihat KLT, spektro yang lain, GC dan sebagainya. Kemudian yang di tengah pemeriksaan, ini spektrometri, kemudian radionukleotida, radioaktif, ini nanti sebenarnya ke arah fisika. Kemudian kalibrasi, konsentrasi radioaktif. Oke, di tengah ada pemeriksaan secara farmasi. Nah, itu 3 ya. Kiri fisika adalah konsentrasinya tadi, kemurnian ya kan. Tengah kimia, ini kemudian radiokimia. Ada pH-nya, buffernya, penetapan kadar, dan menentukan logam beratnya. Nah, yang paling kanan adalah pemeriksaan biologis. 3 tadi kan, sterilitas, pirogenitas, tambah 1 toksisitas. Jadi jangan sampai toksis ya kan.
Jadi selain bakterinya, pirogennya juga jangan sampai produknya itu toksis pada tubuh pasien. Oke, next please. Ya, jadi fisika sudah paling tidak sudah disinggung adalah untuk mengecek kemurniannya kan. Nah, pemeriksaan kimia ini, uji kemurnian radiokimia RN radionukleida harus berada dalam bentuk kimia yang ditentukan, ya kan tadi. Nah, Y-nya 131, nggak boleh Y yang lain, ya kan. YO3, ada YO4, ya kan. Hiburan 131 tidak diketuai oleh 131 iod bebas. Tadi di atas sudah ya, pada waktu iodinasi itu kan. Pengotoran radiokimia akibat misalnya saja pemanasan yang berlebihan. Itu bisa merusak kan. Oksidasi atau reduksi. Ketidakstabilan zat kimia. Tadi yang hidrolisis itu self irradiation ya, terlalu dominan ya. Si radionuklidenya bisa akan merusak. Pengaruh cara atau tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan itu tadi ya terbebas dari pengaruh suhu, pengaruh sinar, ya kan? Oke, next. Ya, jadi ini secara cepat saja ya, misalnya dengan kromatografi kertas ya. Next. Ya, kemudian KLT atau TLC ya, thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis. Ini biasanya paling duluan karena dia cepat, murah ya kan, dan mudah ya kan. Nah, ini dipakai pada film diukur dengan densitometer atau senyawa pewarna fluoresensi. Next, please. Kemudian elektroforesis kertas. Ini juga memisahkan komponen senyawa RF dalam campuran ya kan. Jadi misalkan senyawa berlabel dari radioisotop bebasnya misalnya saja. Jadi karena kelihatan tuh. Jadi dari termasuk KRT itu maka kita akan melihat kalau murni ya 1 noktak saja ya kan. Kalau sudah ada campurannya 2 apalagi 3, ini sudah rusak ini. Keempat, dialisis ya, ini misalnya untuk koloid ya, aurum koloid sebagainya ya kan. Dia dipisahkan daripada yang koloid AU yang lain. Next. Oke, ini istilah-istilah dan nanti baca, kemudian radionukleida, kemudian radiokimia, dan kemudian kimia, ya kan? Jadi ini perbandingannya. Next. Oke, ini juga istilah pembawa isotop, radioaktivitas spesifik, kemudian konsentrasi, ya, radioaktif di dalam larutan misalnya. Next, please. Ya, jadi tadi fisika, kimia, nah biologi tadi 3 ya. Ada sterilitas, birogen, dan toksisitas, ya kan. Dilihat waktu paruh efektif dan waktu paruh biologisnya tadi, ya kan. Jadi begitu masuk, bekerja, ya kan, mantap, kemudian dikeluarkan semuanya dan aman, itu kan. Penentuan dosis, sensitivitas alat pengukur isotop, kemudian faktor pengenceran, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, ya kan. Oke. Next, please. Ya, jadi faktor pembawa kimia menentukan tadi aktivitas spesifik ya. Penambahan zat pembawa dapat menurunkan aktivitas spesifik. Next, please. Ya, jadi aplikasi sediaan radiofarmatika ini tidak termasuk kualitas kontrol lagi ya. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh, nanti dipakainya untuk apa saja, ya kan? Nah, itu paling bawah sudah ada contohnya kan. Iod radioaktif untuk diagnosa ya, kelainan pada tiroid ya, karena memang di kelenjar tiroid ada iod, yaitu kan. B12 misalnya ya, dengan kobalt tadi ya, ada di dalamnya melihat fungsi dan penyakit darah. B12 diambil juga untuk diagnosa pasien pernicious anemia. Apalagi besi. Besi ini berlabel besi, diagnosa anemia. Ada fosfat 32P atau kromat 50Cr untuk pengukuran volume darah, ya kan? Yang terakhir di situ adalah AS, arsen atau Cu untuk menentukan lokasi tumor otak. Oke, apa ada lagi selanjutnya? Ya, jadi ini kalau tadi biasanya untuk diagnosa, ini adalah untuk terapi, ya kan, yang 5% tadi paling ya.
ya 5-10% daripada sediaan radio farmaseutika adalah untuk terapi. Ya tentu saja umumnya adalah untuk tumor atau kanker, ya kan. Jadi dari atas penyembuhan luka pakai kobalt CS. Pada kulit dan mata, untuk tumor pada kulit dan mata pakai fosfat dan SR. Pada peritoneal, pada perut ini aurum koloid. Tumor langsung ditempelkan ini iradium, itu di mana-mana. Kemudian tadi polycythemia vera, fosfor, kronik granulocytosis leukemia, fosfor, leukemia, ini gamma edol, singkatan dari N-hydroxyethylene diamin triacetic acid. Yang 8 tuh tumor limpa pakai iod 90 DTPA. Tadi di depan sudah ya. Diethylene triamin pentacetic acid. Ya tulisannya keliru ya. Pakai C acetic acid. Kemudian pengobatan hipertiroid biasanya memang pakai iodium 131. Kemudian pengobatan tips tumor di dada pakai iod 131. Satu slide lagi coba. Ya, jadi ini tabelnya ya. Nama sediaan kiri, penggunaan dalam diagnostik, ya kan. Yang di tengah, yang kanan adalah dosisnya. Ini penting, ya kan, untuk selalu dicek dosisnya, kemudian untuk apanya, jangan sampai keliru, gitu kan. Ada lagi? Ini juga masih ya. Jadi ini nanti nama sediaan, penggunaan dalam diagnostik, dan dosisnya itu sendiri. Well, saya kira jam 12, jadi nanti yang lain bisa dibaca baik pada PPT-nya maupun bukunya ya. Itu bukunya belum disempurnakan. Ini mungkin saya sudah pensiun, barangkali nanti ada semangat untuk menyempurnakannya ya. Paling tidak kalau sudah ada dibukukan kan ya ada tinggalan. Walaupun sudah pensiun apalagi mati nanti ada tinggalan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Oke, saya kira waktunya untuk pertanyaan ya, 1-2 saja karena memang sudah masuk duhur ya kan. Tapi kan tidak sampai jam berapa, jam 2 ya kan. Kita silakan itu bisa dicabut ya kan. Kita coba kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau enggak ya sama-sama belajar ya kan. Lihat di Google atau di buku. Silakan kalau ada yang bertanya. Adzan tuh ya. Coba segera 1-2 pertanyaan boleh. Ya. Masih banyak kelihatannya. Oh, sudah berkurang. Oke, ya. Ada yang disiplin ke masjid, ya sudah keluar ya kan. Ya, kira-kira 10 teman Anda sudah ikut, nggak apa-apa. Ayo, ada pertanyaan? Oke, Alfiah ya. Ya, silakan.